Shalom, kembali lagi di channel Klavos Sukacita. Di saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan penuntun dalam kehidupan umat yang percaya. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan dan kita renungkan bersama di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-25. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ungkapan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan di saat ini, yang mana Engkau telah menjaga, melindungi dan menyertai kami dalam sepanjang kehidupan kami. Dan di saat berbahagia ini ya Tuhan, kami akan mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, yang mana kebenaran firman Tuhan menjadi penuntun, kekuatan, suluh dan terang bagi jalan kehidupan umat manusia yang percaya kepadamu. Tapi sebelum kami membaca, mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kami mengaku dengan sungguh kami adalah manusia yang berdosa, entah tutur kata, pemikiran dan perbuatan kami. Untuk itu ya Tuhan, ampunilah kami, sucikanlah kami, layakkanlah kami, agar firman yang kami baca dan kami renungkan itu tertanam dalam hati dan kehidupan kami. Atas tuntunan kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk memperlakukan akan firman ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati kami semua, berkati pendengar Klavos Sukacita yang setia. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di saat ini di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-25. Rasul-rasul dilepaskan dari penjara. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari Mazbah Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka menaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak." Demikianlah firman Tuhan bagi kita sekalian. Pendengar Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 17 hingga ayat yang ke-25, yang mana tema yang akan kita renungkan bersama yaitu menjadi pemberita Injil. Kisah Para Rasul 5 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-25 ini, yang mana kita lihat rasul-rasul ditangkap dan dimasukkan di dalam penjara. Kenapa sampai rasul-rasul ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara? Karena mereka memiliki misi yang Tuhan perintahkan bagi mereka untuk memberitakan Injil dengan dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus, sehingga mereka memberitakan akan kebenaran firman Tuhan, memberitakan akan Injil dengan sukacita, damai sejahtera. Tidak ada yang menjadi penghalang bagi mereka, karena mereka tahu Tuhan beserta mereka. Kenapa sampai mereka ditangkap dan dimasukkan dalam penjara? Karena dalam pembacaan Kisah Para Rasul 5 ayat 17 hingga ayat ke-25, di situ kita juga bisa lihat karena ada iri hati, dengki
daripada imam-imam besar pada saat itu, sehingga mereka menjebak akan rasul-rasul yang memasukkan mereka ke penjara. Sehingga pada waktunya kuasa Tuhan ada bagi mereka, karena Tuhan memakai akan rasul-rasul ini, sehingga mereka dibebaskan di dalam penjara tanpa satu orang pun yang tahu, karena kuasa Tuhan. Dan di situ perintah Tuhan yang ditujukan bagi rasul-rasul yang ditangkap itu, yang ada di dalam penjara. Setelah mereka dibukakan pintu penjara untuk mereka keluar, Tuhan memerintahkan lewat malaikat yang menempatkan diri kepada mereka bahwa keluarlah dan beritakanlah Injil di tempat-tempat ibadah. Pendengar Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan, apa yang perlu kita lihat dalam pembacaan ini bagi kita sekalian? Menjadi saksi dan mengejarkan amanat agung Tuhan memang bukan pekerjaan mudah. Ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita lihat, kita harus memiliki ketaatan. Ketika malaikat Tuhan menemui para rasul yang berada di penjara dan melepaskan serta berpesan kepada mereka untuk pergi memberitakan Injil kepada semua orang. Dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 21a dikatakan mereka menaati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka ke bait Allah lalu memulai mengajar di situ. Di sini hal yang pertama yang perlu kita lihat yaitu suatu ketaatan. Suatu ketaatan yang dimiliki oleh para rasul-rasul, sehingga mereka dilengkapi oleh kuasa Roh Kudus, sehingga mereka memberitakan kebenaran firman Tuhan sebagai pemberita Injil sangat dahsyat. Karena satu hal yang mereka miliki yaitu ketaatan. Hal yang kedua di sini kita lihat, kita harus memiliki keberanian. Keberanian yang dimaksudkan bukanlah tanpa dasar atau nekat, melainkan keberanian untuk melakukan kebenaran dan merespon panggilan Tuhan. Kita bisa lihat dan baca dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31. Di sini kita sering tidak berani memberitakan Injil kepada orang lain karena kita sendiri belum hidup dalam kebenaran dan masih nyaman dengan perkara-perkara dunia. Banyak kita lihat hal-hal yang terjadi dalam kehidupan para pelayan, karena banyak yang terikat dengan perkara-perkara duniawi, sehingga tidak ada punya keberanian untuk memberitakan Injil. Tetapi rasul-rasul ini mempunyai keberanian untuk memberitakan Injil, karena mereka tidak ada rasa nyaman dengan duniawi, tetapi mereka rasa nyaman dengan Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka mempunyai keberanian untuk memberitakan Injil. Pendengar Klavos yang diberkati Tuhan, setiap orang Kristen harus ada dalam pelayanan. Sebab amanat agung Tuhan tidak hanya ditujukan kepada sekelompok orang. Kita memiliki panggilan masing-masing di tempat mana kita berada. Dalam hal ini, semua orang percaya adalah utusan Tuhan. Adapun panggilan menunjuk kepada fungsi dan orang percaya dalam pelayanan tersebut. Jadi firman Tuhan di saat ini bagi kita sekalian, yang mana ada dua hal yang perlu kita lihat dalam pembacaan ini, yang patut kita tekuni, kita taati dan kita lakukan dalam kehidupan, yaitu memiliki ketaatan dan kita juga harus memiliki keberanian. Kedua hal ini dimiliki oleh para rasul, sehingga mereka sangat luar biasa memberitakan Injil. Untuk itu, dalam kehidupan kita harus mempunyai ketaatan kepada Tuhan, menaati segala perintah dan ajaran Tuhan, menjalankan segala perintah dan ajaran Tuhan. Dan yang kedua, kita harus memiliki keberanian dalam kehidupan kita untuk memberitakan Injil. Yang benar kita katakan benar, dan yang salah kita katakan salah. Dan jangan takut memberitakan akan kebenaran firman Tuhan, yaitu Injil Kristus. Marilah kita semua sebagai Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain, kita harus berani menjadi pemberita Injil. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman yang Engkau berikan bagi kami. Menjadi kekuatan, menjadi penuntun suluh dan terang bagi jalan kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, biarlah firman ini tertanam dalam hati dan kehidupan kami. Tidak berlalu dari mulut, bibir, dan pendengaran kami, tetapi atas tuntunan kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan akan firman ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tak lupa hamba berdoa bagi pendengar Klavos Sukacita yang setia di channel Klavos Sukacita. Tuhan berkati akan mereka semua, pribadi rumah tangga mereka, dan biarlah apapun yang mereka naikkan dalam pergumulan kehidupan mereka hari lepas hari, siang dan malam, yang mereka naikkan kepada Tuhan, Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab seturut kasih, kuasa, dan kehendak. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, di saat ini ya Tuhan, hamba berdoa bagi kami para pelayan Klavos Sukacita, beserta kru yang ada, yang membuat akan channel Klavos Sukacita, berita sukacita, berita kebenaran firman Tuhan disampaikan. Tuhan berkati akan kami pelayan dan kru. Biarlah Tuhan berikan kekuatan kesehatan, tambahkan hikmat dan kebijaksanaan bagi kami, agar kami dipakai Tuhan sangat luar biasa untuk memberitakan akan kebenaran firman Tuhan lewat channel Klavos Sukacita. Inilah kami Tuhan, doa syukur kami. Hamba pertaruhkan hidup dan kehidupan kami semua ke dalam tangan Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita sekalian.